Ibu tiri sengaja jatuh untuk membunuh 3 bayi kembar di dalam perutnya. Dan tujuannya ternyata untuk menjebak dan menuduh gadis berusia 3 tahun di depannya. Orang jahat itu bahkan tanpa alasan langsung mematahkan 18 tulang rusuk gadis itu. Padahal gadis kecil itu adalah cucu hilang dari keluarga besar Su di ibu kota. Dan pada saat itu juga, 8 paman dari dewa datang tepat waktu untuk melindungi dengan kuat. Melihat Su Bao yang terbaring hampir mati di salju, para pamannya sangat prihatin. Mereka mengancam akan memusnahkan keluarga Lin. Ternyata, ibu dari Su Bao 4 tahun lalu karena kecelakaan terpisah dari keluarga. Namun, tiba-tiba si jahat itu dengan iseng membawanya pulang ke rumah. Karena kondisi tubuhnya yang buruk, wanita itu melahirkan Su Bao dan kemudian meninggal dunia. Akhirnya, si jahat itu mencari ibu tiri untuk Su Bao. Sementara itu, ibu tiri yang ada di rumah sakit masih berpura-pura dengan penuh kasih mengatakan, "Jangan salahkan Su Bao, dia hanya takut setelah adik lahir tidak ada yang menyayanginya. Jadi dia tidak sengaja mendorongku jatuh dari tangga." Namun, Su Bao sudah dibawa ke rumah sakit terbaik di ibu kota oleh 8 pamannya. Saat ini, di luar ruang perawatan, para pria dari keluarga Su sangat khawatir. Tidak lama kemudian, adik ipar Su Yishen keluar dari ruang VIP. Lengan, kaki, dan tulang rusuknya semuanya patah. Seluruh tubuhnya mengalami banyak luka bekas frostbite. Bagian yang parah bahkan harus dipotong. Mendengar ini, para pamannya sangat marah. Bagus sekali, anak berumur 3 atau 4 tahun. Mereka bisa melakukan hal seperti itu. Saya akan menghancurkan Lin Feng, cepat atau lambat. Kakak ke-6 juga ikut bicara. Anak sekecil ini harus menanggung penderitaan seperti itu. Kakak ke-5, kalau mau menghancurkan Lin Feng, hitung saya juga. Akhirnya, ke-8 pamannya masuk ke ruang perawatan untuk mengunjungi Su Bao. Kakek hampir menangis karena khawatir. Su Bao kecil, tas kecil, bangunlah, cepat. Dengan panggilan dari ke-8 pamannya, Su Bao perlahan membuka matanya. Paman kecil, kalian datang menjemputku? Ya, kami datang untuk menjemput Su Bao pulang. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh menyakitimu lagi. Begitu mendengar kata pulang ke rumah, Su Bao merasa semakin sedih. Setelah pulang ke rumah, apakah pamanku akan meninggalkanku lagi? Apakah mereka akan memukulku? Apakah mereka tidak akan memberiku makan? Mendengar hal itu, beberapa pamannya benar-benar merasa marah dan terkejut. Anak kecil ini rupanya takut kelaparan, takut dipukul. Jadi, apakah dia merasa takut saat tinggal di keluarga Lin? Sebenarnya dia sudah disiksa sampai seperti apa? Tidak bisa makan kenyang, di musim dingin tidak bisa cukup hangat. Di malam hari terbangun dari mimpi buruk dan tidak ada orang di sampingnya. Di musim panas, meski bajunya basah oleh keringat, tidak ada yang peduli. Kakek Su membalikkan tubuhnya, menutup bibirnya rata-rat, wajahnya menegang, menahan air mata, matanya mulai merah. Paman ke-8, Su Yishen, dengan cepat memegang tangan kecil Su Bao. Menempelkan tangan Su Bao di wajahnya. Su Bao, sayang, setelah pulang ke rumah, Su Bao bisa makan apa saja yang kamu inginkan. Tidak ada yang akan memukulmu. Kamu lihat, kamu punya banyak paman, mereka semua akan melindungimu. Setelah itu, paman kecil Su Yishen mulai memperkenalkan saudara-saudaranya kepada Su Bao. Ini adalah paman besar, Su Yichen. Dia adalah presiden Su grup kami saat ini. Jika Su Bao ingin sesuatu di rumah nanti, bisa mencarikannya padanya. Ini adalah paman kedua, Su Zilin. Dia adalah seorang desainer arsitektur yang sangat hebat. Banyak bangunan rumah kami yang dia desain. Dan ini adalah paman ketiga, Su Yuefei, kapten penerbangan terbaik di S Airlines. Nanti kalau ada kesempatan, dia bisa ajak Su Bao naik pesawat. Ini adalah paman keempat, Su Luo. Sekarang dia adalah aktor utama yang terkenal. Su Bao mungkin sudah pernah melihatnya di televisi. Ini adalah paman kelima. Dia adalah kepala utama perusahaan infrastruktur. Secara sederhana, dia adalah seorang kontraktor. Ini adalah paman ke-6, Su Jinmo. Dia seorang ilmuwan. Ini adalah paman ke-7, Su Chen Chao. Dia adalah agen khusus yang melindungi negara. Secara sederhana, dia adalah seorang hacker. Meskipun dia tampak tidak seperti itu. Dan yang terakhir, adalah kakek dari Su Bao. Su Bao harus mendengarkan kata-kata kakek. Karena kakek sangat tegas, tiba-tiba memiliki begitu banyak keluarga. Su Bao merasa senang tapi juga cemas. Jika para pamannya tahu Su Bao tidak mau mengakui kesalahannya. Benar-benar, akhirnya, Su Bao mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata yang telah lama terpendam di hatinya. Su Bao tidak mendorong orang. Ayah dan kakek meminta Su Bao mengakui kesalahannya. Su Bao tidak mau mengakui, tapi mereka tidak percaya pada Su Bao. Mereka bilang Su Bao yang menyebabkan kematian adik. Paman besar, Su Yichen, menjawab dengan tenang. Paman besar percaya ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Paman-paman lainnya juga segera mengangguk. Mereka yang salah. Su Bao tidak salah. Su Bao sudah melakukan yang terbaik. Setelah mendengar kata-kata ini, Su Bao merasa, tiba-tiba bibirnya terkatup rapat. Air mata langsung mengalir turun. Seperti air mata yang sudah ditahan begitu lama. Akhirnya tidak bisa menahan lagi.
Semua air mata itu keluar begitu saja. Paman, kakek, terima kasih telah mempercayai Sobao. Kalian benar-benar baik. Setelah menenangkan Sobao, paman besar membawa para pria keluarga ke lorong rumah sakit. Saudaraku, tadi saya khawatir ayah kita tidak bisa menahan. Jadi saya tidak berani mengatakannya. Saya sudah mendapatkan informasi tentang Jin Yu. Begitu mendengar kabar tentang adik perempuan kita, para paman langsung terkejut. Jangan buru-buru, dengarkan saya dulu. Setelah Jin Yu menghilang 4 tahun lalu, entah bagaimana dia terdampar di Nanxi, sekitar 2000 km dari Beijing. Kemudian Lin Feng, karena kebetulan, membawanya kembali ke rumah. Tak lama setelah itu, Jin Yu jatuh dalam keadaan kritis saat melahirkan. Hampir saja dia tidak berhasil bertahan. Mungkin karena Sobao, dia bertahan 2 tahun lagi. Dia akhirnya bertahan karena Sobao. Akhirnya, dia meninggal di Nanxi. Setelah mendengar kabar adik perempuan meninggal, para kakak laki-laki langsung menggeram marah. Adik perempuan kesayangan keluarga Sukita, ternyata diperlakukan seperti itu oleh Lin Feng, dan bahkan meninggal di tanah asing. Lin Feng bahkan tidak memberinya status resmi, dan masih berani memperlakukan Sobao seperti itu. 5 kakak yang pemarah langsung ingin membela adik perempuannya. Jadi, kakak tertua, apakah kita akan membiarkan keluarga Lin begitu saja? Kakak tertua berbicara sambil menggulung lengannya. Ngomong-ngomong, barusan pelayan menyampaikan kabar bahwa Lin Feng itu juga datang ke rumah sakit. Katanya sih mau menjenguk Sobao. Jadi, kamu kira kenapa aku memanggil kalian semua keluar? 8 orang. 1 orang yang dipukul. Cukup tidak? Mendengar kata-kata Su Yichen, para saudara Su langsung tersenyum senang. Di mata mereka, terlihat sedikit niat jahat. HMPH, kami sudah menunggu kata-kata kakak tertua ini. Namun, tiba-tiba dihentikan oleh kakak ketiga yang lembut, Su Yuefei. Tunggu dulu, di masyarakat yang berlandaskan hukum, bagaimana bisa kita secara terang-terangan memukul orang? Kemudian, kakak ketiga berbalik dan meminta sebuah karung dari kepala perawat di sisi. Mau memukul, tentu saja harus menggunakan karung, baru bisa memukul dengan baik. Sementara itu, di tempat parkir bawah tanah, sebelum Lin Feng sempat merespon, dia sudah diselubungi dengan karung warna-warni. Kemudian, pukulan-pukulan bertubi-tubi pun mulai turun. Lin Feng dipukuli hingga berteriak kesakitan. Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian? Berani mengusik aku? Percaya tidak? Kakak tertua, Su Yichen, tertawa dingin. Dia melepaskan dasinya, mengangkat tangan dan memberi isyarat berhenti. Melihat itu, para saudara Su langsung berhenti. Lin Feng melihat mereka berhenti. Dia pikir lawannya takut. Namun, pada saat itu, sebuah batang besi dipukul keras ke kakinya. Sekejap, di tempat parkir bawah tanah, terdengar suara teriakan kesakitan Lin Feng. Di ruang perawatan VIP, suara yang familiar muncul di telinga Subao. Subao kecil, pada awalnya dia kira itu hanya mimpi. Sampai dia mendengar suara itu. Namun begitu dia menutup matanya, suara itu kembali terdengar. Kemudian Subao mencari sumber suara dan buru-buru bertanya. Siapa sebenarnya kamu? Aku gurumu. Cepat panggil gurumu. Wajah kecil Subao berkerut. Aku tidak punya guru, dan aku adalah Subao kecil. Bukan Xiao Subao. Guru cantik itu terus menjelaskan. Aku benar-benar gurumu. Saat ibumu masih hidup, dia memberimu padaku untuk menjadi muridku. Ibumu bernama Su Jin Yu, dan kamu bernama Subao. Apakah aku benar? Subao mendengar kata-kata ini, tetap tidak percaya. Subao sama sekali tidak mengenalmu. Ibumu tidak akan menyerahkan aku padamu. Jika kamu benar-benar guru Subao, kenapa Subao tidak bisa melihatmu? Guru cantik itu terdiam sejenak. Anak kecil, jangan pikirkan itu dulu. Nanti setelah guru membantumu membuka mata batin, kamu pasti bisa melihat aku. Tidak mengenaliku itu hal yang wajar. Aku bukan orang dari zamanmu. Nama saya Ji Chang. Dulu saya adalah orang besar loh. Subao melihat ke arah udara di sampingnya dengan heran. Usus ayam, kenapa namanya usus ayam? Dan orang besar bisa mati juga? Apakah orang mati bisa menjadi guru? Ji Chang tak bisa membalas. Merasa anak kecil ini agak sulit dihadapi. Tiba-tiba, guru cantik itu mendapat ide cemerlang. Subao, mungkin kamu tidak ingat, tapi saya benar-benar guru kamu. Sebelum ibu kamu pergi, dia sempat meminta kamu memberi hormat padaku. Coba ingat-ingat lagi, 2 hari yang lalu, guru kamu juga membantu kamu. Itu saat kau diminta untuk menelepon paman kecil. Masih ingat kan? Mengenai telepon itu, Subao tiba-tiba teringat bahwa kemarin dia hampir dipukul sampai mati oleh ayahnya. Ada suara yang memberitahunya nomor telepon paman kecil. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa menghubungi paman kecil Su Yishen. Mungkin orang ini yang ada di udara adalah guruku. Namun pada saat yang sama, Xiao Subao tiba-tiba menjadi sangat sedih. Jika kamu benar-benar guruku, mengapa kamu tidak pernah memperhatikan aku? Setelah ibu meninggal, baik itu Xiao Subao menangis atau kesakitan, tidak ada yang peduli pada Xiao Subao. Guru cantik itu segera menjelaskan keputusasaannya. Dulu gurumu tidak bisa berbuat apa-apa, jika bukan karena kamu hampir mati 2 hari yang lalu. Hingga sekarang, aku tidak bisa berbicara denganmu. Subao sayang, mulai sekarang,
Gurumu akan melindungimu. Aku bisa mengajarkan banyak hal kepadamu, agar kamu tidak lagi dibuli. Pria itu berkata sambil memasangkan tali merah di tas kecil. Kamu istirahat yang baik, guru akan datang lagi nanti. Ini sebagai hadiah pertemuan dari gurumu. Begitu tali merah itu dipasang, Sobao merasa tubuhnya menjadi hangat. Namun belum sempat bertanya tentang apa sebenarnya tali merah itu, guru cantik itu tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, paman kecil Su Yishen datang membawa makanan enak. Sobao, kamu sudah lebih baik? Paman kecil menyiapkan sarapan untukmu. Mau makan sedikit? Sobao dengan senang hati mengangguk. Mau. Paman kecil membawa bau kuning untuk Sobao. Tidak tahu apakah Sobao suka. Saudaranya yang agak terburu-buru, Su Yinger, juga buru-buru masuk. Sobao, ini daging sapi goreng paman kelima yang paling enak. Kakek Su yang ada di samping mendengar itu segera mengambil tongkatnya. Mie daging sapi. Apakah Sobao bisa makan mie daging sapi sekarang? Kemudian, ia segera mengganti wajahnya dengan ekspresi lembut. Sobao, bagaimana kalau kamu makan sedikit daging babi kukus dari kakek? Ini sangat lembut, sangat enak. Tiba-tiba, paman ketiga muncul entah dari mana. Atau sebaiknya minum bubur dulu, agar tubuhmu hangat. Melihat para paman yang berlomba-lomba merawat dirinya, Sobao benar-benar hampir menangis. Apakah ini berarti saya punya keluarga? Rasanya benar-benar menyenangkan memiliki keluarga. Melihat cara Xiao Sobao makan, hampir sama persis dengan adik perempuannya, Yuel. Hati paman menjadi sangat lembut. Xiao Sobao benar-benar seperti versi mini dari adik perempuannya sendiri. 10 hari kemudian, Xiao Sobao akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Bahkan kepala rumah sakit terkejut. Ini sungguh luar biasa. Luka yang begitu parah bisa sembuh dalam 10 hari. Seperti ada sihir. Tuan Su, hari ini kalian bisa membawanya pulang. Begitu mendengar bisa pulang, Xiao Sobao langsung bertanya, kelinci kecilku di mana? Su Yishen membuka mulutnya. Memang saat Xiao Sobao pingsan, dia memeluk seekor kelinci kecil yang sudah rusak. Tapi saat itu, demi pertolongan pertama, dia meninggalkan kelinci kecil itu di rumah keluarga Lin. Xiao Sobao, kelinci kecil itu hilang. Paman akan membelikanmu yang baru. Bagaimana? Sobao mendengar itu, matanya langsung berkaca-kaca. Tapi itu adalah pemberian ibu untuk Sobao. Semua barang ibu sudah dibuang oleh ayah. Hanya kelinci kecil ini adalah satu-satunya pemberian ibu untuk Sobao. Setelah mendengar itu, kakak ipar langsung berjanji akan membantu adik perempuannya mencari kembali boneka kelinci tersebut. Di rumah tua keluarga Lin, ruang tamu berantakan. Kakek Lin hampir saja marah besar. Anakku, kenapa kamu bisa meminjam begitu banyak uang dengan bunga tinggi? Sekarang harus bagaimana ini? Pada saat itu, wajah Lin Feng dipenuhi dengan janggut. Wajahnya tampak lelah. Kaki dan lengannya juga dibalut dengan gips. Jangan bicara lagi, sekarang bicara apa gunanya? Pada saat itu, Ibu Lin sangat menyesal. Seandainya dulu dia lebih baik terhadap Sobao, keluarga Lin kita tidak akan sampai seperti ini. Mungkin saja kita bisa memanfaatkan hubungan dengan keluarga Su untuk meraih kesuksesan. Sedang berbicara seperti itu, Ibu Tiri membawa kelinci turun dari tangga. Ayah, Ibu, Feng Ge, jangan khawatir. Kalian, selama kelinci ini ada, Sobao akan kembali. Orang lain mungkin tidak tahu betapa pentingnya kelinci ini bagi Sobao. Tapi aku, mungkin Sin, tahu. Ini adalah satu-satunya barang yang ditinggalkan oleh Ibu Sobao yang sudah meninggal. Anak nakal itu selalu memeluknya, bahkan saat dipukuli paling parah. Dia tak pernah melepaskannya. Tapi Lin Feng merasa bingung. Apa yang begitu istimewa dari kelinci lusuh itu? Apa kamu yakin dia akan kembali? Feng Ge, kamu tidak tahu. Ini adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibunya untuknya. Sangat penting baginya. Aku baru saja menjahit kelinci ini dan mencucinya. Sobao pasti akan sangat senang saat kembali. Setelah itu, seluruh keluarga menunggu kedatangan Sobao dengan gembira. Namun Ibu Tiri, mungkin Sin, terus memikirkan rencananya sendiri. Syukurlah aku sudah menggugurkan anak di perutku. Jadi aku tidak perlu terikat di keluarga Lin ini. Jika kali ini aku bisa menikahi salah satu dari 8 anak keluarga Su, pasti semua usahaku tidak akan sia-sia. Selain kelinci ini, Sobao masih memiliki teman kecil yang sangat penting di sini. Dia pasti akan kembali dan membawa temannya. Setelah berkata demikian, Ibu Tiri mulai melaksanakan langkah selanjutnya dalam rencananya. Dan ternyata, 18 detik kemudian, para pria dari keluarga Su muncul. Lin Feng buru-buru mendekat dengan muka tanpa malu kepada Sobao. Sobao, dulu ayah yang salah. Apakah kamu bisa memaafkan ayah? Saat itu, ayah hanya terburu-buru dan jadi lebih keras dari yang seharusnya. Tapi aku juga melakukannya untuk kebaikanmu. Kalau tidak dibicarakan, tidak apa-apa. Begitu topik ini disebut, Lao Wu yang pemarah langsung tidak bisa duduk tenang. Lin Feng ini, sepertinya hari itu aku masih terlalu lembut padanya. Nanti, aku pasti akan menghancurkannya. Melihat itu, kakak ipar langsung melindungi Sobao di belakangnya. Kalian lebih baik diam saja. Di mana kelinci kecil Sobao? Kami datang ke sini untuk membawa kelinci kecil ini. Kakak ipar Su Yishen mengangkat tangannya.
Beberapa pengawal berpakaian hitam langsung menyerbu masuk ke rumah Lin. Dengan cepat, mereka menemukan kelinci kecil Subao. Namun, selain kelinci kecil ini, Subao masih memiliki teman baik di sini, Xiao Wu. Kakak ipar, Subao masih harus pergi ke hutan. Kakak ipar bisa menemani Subao ke sana tidak? Kakak ipar tidak berkata apa-apa dan langsung pergi bersama Subao menuju hutan kecil. Su Yishen terkejut. Li Bao, Xiao Wu, ternyata Subao datang ke hutan untuk mengambil burung beo ini. Namun, begitu Xiao Wu melihat orang asing, langsung berbalik dan terbang pergi. Subao segera mengingatkan kakak iparnya. Kakak ipar, Xiao Wu sepertinya takut padamu. Melihat itu, kakak ipar langsung terpikirkan satu cara yang bagus. Subao, bagaimana kalau kita panggil orang untuk menangkapnya? Kita bawa langsung Xiao Wu kembali. Tidak bisa, Xiao Wu bukan burung jahat. Jika menangkap Xiao Wu, dia akan takut. Kakak ipar, berdirilah dan jangan bergerak. Subao akan masuk dan membawa dia keluar sendiri. Melihat Subao semakin mendalam masuk ke dalam hutan kecil, yang sudah bersembunyi sebelumnya buru-buru mencegat Subao. Anak kecil, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah tahu pasti kamu akan datang untuk menjemput Xiao Wu. Subao melihat itu langsung ingin berteriak. Namun, mulutnya segera ditutup oleh Mu Qinxin. Ada apa, Subao? Tidak bisa sedikit lebih senang saat bertemu dengan tante? Bilang, tante tidak punya bayi lagi. Bilang, kamu harus bertanggung jawab, kan? Jika kakak-kakak iparmu bertanya, kamu harus mengakui kalau kamu yang mendorong tante. Kemudian bantu tante dengan berbicara baik-baik. Mengerti, melihat tidak bisa melepaskan diri. Subao dengan cepat menggigit lengan ibu tiri. Segera setelah itu, wanita itu secara refleks mengangkat tangan dan hendak menamparkan wajah Subao. Melihat bahwa tamparan itu hampir mengenai wajah Subao, tiba-tiba, tali merah di pergelangan tangan Subao memancarkan cahaya lembut. Tali itu membawa tangan Subao untuk memukul Mu Qinxin. Namun, pada detik berikutnya, Mu Qinxin terlempar beberapa meter jauhnya. Berkata, berkata, Subao dipeluk oleh kakak ipar, Su Yishen. Berkata, berkata, melihat tangan sendiri. Berkata, lalu melihat ke arah paman kecil. Berkata, tidak tahu apakah tadi dia yang menendang ibu tiri. Berkata, jelas, atau apakah itu paman kecil yang menendang ibu tiri? Su Yishen juga sempat merasa ragu sesaat. Tadi sepertinya dia tidak terlalu berusaha keras. Tapi Mu Qinxin terlempar begitu saja. Aneh, apakah itu hanya perasaannya? Setelah menyadari, Su Yishen mulai bertanya, kamu berani memukul Subao? Tuan Su, ini adalah kesalahpahaman. Saya juga bisa dianggap sebagai ibu dari Subao. Betul kan? Bagaimana mungkin saya memukulnya? Mendengar kata ibu Subao, si bibi langsung marah besar. Kakinya langsung menghantam wajah wanita itu. Ibu Subao, kamu pantas. Mu Qinxin bahkan menangis karena rasa sakit. Tuan Su, tolong lepaskan saya. Jika bukan karena Subao ada di sini, Su Yishen jelas tidak akan berhenti hanya dengan beberapa tendangan. Saat akan melepaskan orangnya, si bibi memberi tambahan tendangan. Burung beo di samping terus menonton tanpa henti. Pukul saja, bodoh. Setelah mengusir Mu Qinxin, Su Yishen melanjutkan menemani Subao untuk menggoda burung. Ternyata, meskipun sudah mencoba berbagai macam cara, semuanya sia-sia. Akhirnya, Su Ying'er, Su Yuefei, dan Su Luo yang sudah tidak sabar, melihat bahwa Subao belum kembali lama. Mereka pun mencari dan menemukannya di halaman belakang. Su Ying'er, si kepala tukang yang mudah marah, adalah yang pertama kali tidak bisa menahan diri. Ternyata begini, Subao sengaja datang ke sini untuk membawa burung beo ini. Aku benar-benar kagum padamu, Opa. Satu burung beo saja tidak bisa ditenangkan setengah hari. Sampah. Saat itu, burung beo di pohon juga mulai mengejek. Opa, kura-kura 1000 tahun. Opa, suka makan makanan busuk. Su Yishen sangat marah, ingin mengumpat. Baiklah, kamu bisa. Kamu maju saja. Su Ying'er tertawa terbahak-bahak. Aku maju. Lihat saja, burung beo kecil. Cepat datang. Ayo pergi bersama kami. Nanti aku carikan banyak burung beo betina jadi istri untukmu. Tidak mau. Jangan harap bisa menipu kakekmu. Setelah beberapa kali, Su Ying'er mulai meragukan hidupnya. Burung beo ini benar-benar sudah terorak. Subao menutup mulutnya dan tertawa diam-diam. Dia dengan penasaran mengamati paman kelima, Su Ying'er. Paman kelima terlihat sangat bingung, tapi sepertinya tidak begitu menakutkan. Si kecil itu diam-diam mengamati beberapa paman di belakangnya. Paman pertama dan paman ketiga lebih lembut. Yang satu tampak penuh kesopanan. Yang satu lagi hangat seperti matahari. Paman keempat terlihat tenang, namun seperti seorang penjahat besar. Ternyata ini adalah paman-paman ibu. Subao merasa, sepertinya dia mulai menyukai para paman ini. Tiba-tiba, mata Subao bertemu dengan mata paman keempat, Su Luo. Kecil itu segera menoleh, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Su, anak kecil ini, benar-benar penakut. Akhirnya, paman keempat yang berperan sebagai aktor mulai berbicara. Paman lima, jangan buang-buang tenaga.
Saya rasa hanya Subao yang bisa menenangkan burung beo ini. Ternyata, dalam situasi seperti ini, kita memang harus mengandalkan buku kecil kita. Buku kecil itu mengayunkan tangan kecilnya, dengan cara yang imut dan manis menenangkan burung beo. Xiao Wu, cepat datang. Kita akan pergi sekarang. Para paman bukan orang jahat kok. Tidak bisa dipungkiri, cara ini memang berhasil. Burung beo kecil itu langsung tergerak hati. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah Xiao Bao. Tampaknya akan mendarat di bahu Xiao Bao. Namun, suara Nyonya Lin tiba-tiba terdengar. Apakah kalian ingin menangkap burung beo ini? Saya akan segera memanggil orang untuk membawa senapan bius. Setelah berusaha begitu lama, akhirnya keluarga Lin kembali membuat semuanya kacau. 5 saudara yang marah langsung turun tangan. Ini bukan urusan kalian, cepat pergi dari sini. Di mana-mana ada bagian kalian, anjing pun benci dengan kalian. Kemudian, saudara tertua memberikan isyarat. Para pengawal segera mengangkat orang-orang yang mengganggu dan membawanya pergi. Setelah menangani keluarga Lin, burung beo akhirnya mau kembali ke rumah bersama dengan si buku kecil. Sebelum pergi, Lin Feng masih ingin menunjukkan sesuatu. Subao Papa dulu memang ceroboh. Papa tidak tahu kalau Subao suka burung beo. Nanti, Papa akan beli banyak burung beo untuk Subao, ya? Anak-anak mungkin tidak mengerti sebanyak orang dewasa, tapi mereka bukan orang bodoh. Subao melihat senyum palsu Lin Feng. Dia menundukkan kepala tanpa suara. Dia tidak ingin banyak burung beo. Setelah ibunya meninggal, dia hanya ingin pelukan dari papanya, tapi papanya terus mengabaikannya, bahkan memarahinya dan memukulnya. Bahkan pada hari itu, dia merasa papanya benar-benar ingin membunuhnya. Melihat Lin Feng mulai cerewet lagi, Su Ying'er benar-benar tidak tahan lagi. Dia langsung meraih leher Lin Feng, dan menghantamkan kepalanya ke pintu besar villa dengan keras. Kamu gak ada habisnya, ya? Kamu kira kamu siapa? Mengaku sebagai ayah? Kamu bahkan tidak layak menjadi ayahnya Subao. Lao Wu berbicara sambil memberi pelajaran kepada Lin Feng. Jika kamu tidak bisa menjadi ayah yang baik, lebih baik jangan jadi ayah lagi. Setelah itu, terdengar suara telur pecah. Setelah mengeluarkan kekesalan ini, Su Ying'er akhirnya bisa pergi dengan puas. Ibu Lin sangat terkejut. Dengan cepat dia berteriak dan berlari untuk membawa putranya ke rumah sakit. Namun, kaki mereka segera dihentikan oleh Lin Laoye. Kita sekarang tidak punya uang untuk berobat. Biarkan dia tahan sebentar, tahan sedikit. Nanti juga akan sembuh. Saat itu juga, tiba-tiba, sekumpulan orang masuk dari luar. Tuan Lin, hari ini keberuntungannya bagus sekali. Kapan kamu akan membayar utang kami sebesar 80 juta? Ternyata itu adalah orang-orang dari perusahaan penagihan utang. Lin Laoye segera menunjuk mobil mewah milik keluarga Su di depan. Apakah kamu tahu siapa kami? Kami adalah keluarga mertua dari keluarga Su di Kyoto. Namun, yang mereka terima justru asap knalpot mobil mewah keluarga Su yang sedang pergi. Beberapa pria besar dari perusahaan penagihan utang itu hampir tertawa terbahak-bahak. Tidak membayar utang, maka gunakan rumah sebagai jaminan. Sekarang kalian bisa pergi. Jika tahu seperti ini, kenapa dulu melakukannya? Hehe, keluarga Lin jatuh sampai sejauh ini. Itu sudah layak. Di dalam mobil mewah, Xiao Shubao memeluk kelinci mainan berbulu di satu tangan, dan memeluk burung beo di tangan lainnya. Tuan Su melunak suaranya, berusaha untuk terlihat ramah dan baik hati. Xiao Shubao, kita akan pulang sekarang. Rumah kami di Kyoto. Nanti kita naik pesawat ya. Lalu kakek, apakah kita bisa membawa abu ibu pulang? Tentu, kita harus bawa. Kita pulang bersama-sama, di dalam pesawat. Subao menatap langit di luar jendela dengan kosong. Apakah kita sekarang sedang di atas langit? Apakah ibu ada di sini? Mereka bilang ibu sudah meninggal. Pergi ke surga. Apakah kita bisa bertemu ibu nanti? Subao mengangguk. Ia bersandar di pelukan Su Yishen. Air mata diam-diam jatuh. Paman kecil juga bohong. Dia sudah tidur berkali-kali. Tapi dia tidak pernah bertemu ibunya sekalipun. Dengan cepat, Subao tertidur tanpa sadar. Tali merah di pergelangan tangannya bersinar lembut. Jika tidak diperhatikan dengan teliti, hampir tidak ada yang bisa melihatnya. Dalam mimpinya, Subao merasakan kehangatan menyelimuti tubuhnya. Tubuhnya juga terasa ringan. Dia merasa seperti ingin terbang. Sekelilingnya dipenuhi awan yang lembut seperti kapas, mengelilinginya. Subao dengan hati-hati meraih sedikit dan memasukkannya ke mulutnya. Tanpa sadar, matanya bersinar terang. Ternyata rasanya manis. Pada saat itu, suara lembut dan familiar terdengar dari belakangnya. Subao membuka matanya lebar-lebar. Subao segera berbalik dan melihat. Dia melihat ibunya berdiri tidak jauh di belakangnya. Ibunya menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Subao, sayang, mulai sekarang, kakek dan paman-pamanmu akan menjadi keluargamu. Kamu harus bahagia, ya? Dan, nenekmu sedang tidak sehat. Subao, bisa kamu merawat nenek dengan baik untuk mama? Air mata Subao jatuh seperti kacang kedelai. Aku mengerti, mama. Subao pasti akan merawat nenek dengan baik. Su Jinyu tersenyum. Ia ingin berkata sesuatu, namun tubuhnya mengeluarkan cahaya yang lembut. Secara perlahan, tubuhnya menjadi transparan.
Subao, Mama mencintaimu, selalu mencintaimu. Pada saat yang sama, Subao yang tertidur memanggil Mama. Wajah kecilnya penuh dengan bekas air mata. Tanpa disadari, pada saat itu, Guru Mei Ren, Ji Chang, sedang melayang di samping tas buku kecil. Tas buku kecil, kali ini, Guru tidak berhutang apa-apa pada ibumu. Tidak lama kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Kyoto. Melihat Subao masih tertidur, Su Yishen mengangkat Subao dan melangkah keluar dengan hati-hati. Xiao Diu khawatir membangunkan Subao. Namun saat itu, mencuri anak, penculik anak, mendengar itu, Subao langsung membuka matanya. Sayang, kita sudah sampai di Kyoto. Kita segera pulang. Di luar bandara, 4 mobil Rolls-Royce panjang terparkir rapi di pinggir jalan, menarik perhatian para pejalan kaki yang sibuk memotret dan mengunggah ke media sosial. Astaga, anak raja siapa ini? Sungguh iri, sama-sama manusia. Kenapa dia begitu beruntung lahir di keluarga seperti itu? Setelah itu, seiring kaki-kaki panjang berbaris berjalan maju, aura mereka langsung menarik perhatian stasiun televisi. Keluarga, hari ini kita benar-benar menambah wawasan. Lihat 4 mobil Rolls-Royce panjang ini. Ini keluarga apa ya? Di bawah jembatan di suatu tempat pada waktu yang sama, 4 orang keluarga Lin, yang bangkrut Fa tidak punya tempat untuk pergi. Tidak biat lagi sedang merencanakan apa. Melihat berita tentang Subao yang tampil sangat glamor di bandara, Ibu tiri kembali muncul dengan ide jahatnya. Sementara itu di sini, tas kecil itu juga kembali ke rumah yang sangat dirindukan. Kakek Su terlihat sangat bangga.